Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Chandra Gunawan dengan NPM 022021098 dari kelas Ekonometrika A yang diampu oleh Ibu Fitri dan Ibu Rizka. Di sini saya ingin menyelesaikan pemenuhan tugas mata kuliah Ekonometrika A yaitu untuk pemenuhan nilai kuis 2 dengan tugas praktek e-views. Nah, pertama-tama kita bisa pindah ke tugas, kita lihat dulu. Nah, di sini tugasnya kita diminta untuk regresi dan menganalisis apakah tingkat financing to deposit ratio atau FDR dan non-performing financing atau NPF mempengaruhi tingkat pengembalian aset atau return on asset yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas secara keseluruhan penghasilan keuntungan dan aktiva tetap pada suatu bank. Nah, di sini kita disuruh untuk praktek e-views yang dan diajarkan di kelas itu yaitu kita di sini ada terdapat data di bawah ini. Nah, kita harus pastikan data tersebut terdistribusi secara normal dan juga polos dalam deteksi. Yang pertama, multikolimeritas, lalu ada heteroskedastisitas, serta autokorelasi. Nah, dari data-data di sini, itu harus diinterpretasikan hasilnya output reviews. Nah, di sini saya akan interpretasikannya, sorry, dengan cara menjelaskannya langsung, secara langsung. Dan di sini running datanya menggunakan reviews dan kita record dalam bentuk sekarang. Nah, di sini ada datanya, ada FDR, ada NPF, dan ROA. Di sini ROA menjadi Y-nya, dan X1, X2-nya itu yaitu FDR dan MPV-nya. Di sini kita memakai data dari 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Nah, data yang kita pakai ini data bulanan dari bulan 1 sampai 12 di tiap tahunnya. Baiklah, sudah cukup jelas. Kita kembali ke berbagi layar yang sebentar ke bagi layar yang diffuse untuk kita melakukan praktek. Ya. Nah, pertama-tama kita di sini menggunakan uji asumsi klasik ini merupakan prasyarat dalam analisis regresi yang mau kita lakukan. Di sini model regresi yang baik itu harus dilakukan dan harus lolos dari uji asumsi tadi, dari tugas tersebut, uji asumsi klasik. Nah, analisis regresi itu digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Dan antara X1 dan X2 itu berpengaruh nggak ke Y-nya. Lalu, bertujuan juga untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen minimalnya terhadap variabel dependennya. Jadi minimal itu dua. Jadi kita sangat maksimal sih. Sangat minimal, sorry. Karena cuma pakai dua variabel yang mempengaruhi X1 dan X2. Nah, skala dalam data yang digunakan dalam regresi berganda yaitu data interval atau data rasio dari variabel dependen tersebut. Kita di sini langsung mulai aja. Di sini kita, oh ya, di sini ada tadi ya uji multikolonialitas, normalitas, heteros, dan auto korelasi. Di sini kita langsung mulai dengan new. Nah, di sini work file structural type ini biarin aja. Kita saya maaf sembari menjelaskan dengan kursor ini berarti menunjukkan apa yang sedang dijelaskan. Lalu ada frekuensi karena tadi kita sudah lihat datanya itu bulanan maka kita monthly. Lalu dari kita lihat 2017 sampai 2021 yaitu ada data dari 5 tahun.
Ini nggak usah diisi, kita pencet oke. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Ini geser dulu ke teman. Nah, di sini muncul C dan receipt. Lalu kita cek quick empty group. Nah, kita tarik agak ke atas untuk menempelkan datanya. Nah, di sini, sorry, di atas sini, biar kan ada bacaan yang kita salin tadi, ada bacaan variabelnya, dari tidak salah. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau data-datanya tadi sudah diamankan dan dimasukkan, nah ya, lalu kita kita pencet ini. Nah, tiga ini kita baru kita open. Ada ini kita pilih yang kedua A as equation. Nah, di sini ada C, kita cancel, kita hapus, kita taruh di antara variabel dependen dan independennya konstantanya, lalu pencet oke. Nah, kita perbesar dulu. Ini merupakan hasil regresi. Yang pertama kan kita akan multi column methods, kita pilih view. Nah, ini kita koefisien diagnostik. Lalu kita pilih varian inflation factor. Nah, di sini kita udah muncul outputnya. Terus kita kalau untuk interpretasikan outputnya, interpretasikan secara langsung. Nah, kalau kita lihat dari data, data yang muncul ini, center rate FE nya yaitu 2.217.130 dan bawahnya juga sama. Nah, di sini di analisis ini multi kolenialitas diuji ini, kalau nilai VIP-nya ini itu kurang dari 10, maka bisa disimpulkan bahwa eh, asumsi uji multikolinearitas ini sudah terpenuhi atau sudah lolos uji. Jadi uji yang pertama kita sudah aman, yang kita blok ini. Lalu kita selanjutnya untuk uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji normalitas, kita pilih view ini ya, kita residual diagnostic. Nah, di sini ada tengah-tengah histogram normity test. Nah, di sini kita udah muncul, oh ya, nih, kita halusin dulu. Nah, di sini nilai apa namanya, probability dari jar BBRA ini 0,286708. Nah, apa sih ini maksudnya? Nah, kalau nilai probability dari jar BBRA ini, yang ini, itu lebih dari 0,05, maka disimpulkan bahwa data ini terdistribusi secara normal atau lolos uji yang kedua ini, yaitu uji normalitas. Data ini kita blok, sorry, nggak bisa di blok ini, yang kita kursor ini nih, yang ini kolom bawah, ini harus lebih dari 0,05, karena ini udah lebih, oke ini lulus uji uji normalitas. Yang ketiga, hetero, kita ada hetero, kita pilih review lagi. Nah, residual, terus kita kan tadi tengah, kita pilih yang bawah heteros test. Nah, di sini ada beberapa metode ya, kita lihat ya. Ada Bruce, Pagan, Godfrey, ada Harvey, ada Gletser, ada ARCH, dan White. Nah, kita pilih aja yang paling atas. Jadi kita pilih OK. Nah, muncul ya, ada muncul untuk kita interpretasikan itu, kita lihat dari ini.
dari yang ini nih, kita blok lagi, yaitu 0,0619. Apa sih maksudnya yang di blok ini? Nah, kalau diketahui probabilitas dari C square R square ini lebih dari 0,0,05, maka disimpulkan bahwa uji heteros ini sudah terpenuhi atau sudah lolos uji heteros kedastisitasnya karena sudah lebih dari 0,05. Di sini ada 0,06, lebih sedikit aja dari 0,05. Walaupun lebih sedikit, jadi kita bisa simpulkan mau sedikit mau di belakang koma 0,5 itu juga sini berhubung 0,0619, maka ini bisa diasumsikan lolos juga uji heteroskedisitas ini. Lalu yang ketiga kita ada uji yang terakhir, autokorelasi. Kita tempat yang tadi. Nah, di sini kita pilih yang keempat, sorry ya. Serial correlation kita pilih oke. Nah, untuk interpretasi outputnya itu ini kita blok dulu. Nah, apa sih maksud yang dari blok ini? Nah, data ini kan menunjukkan data ini ya, bukan 0,00000 dan ini 0 di belakang koma ada 4 dan kita tidak tahu yang belakang berapa, pokoknya di 0,000 gitu. Nah, kan diketahui nilai probabilitas dari ops R square ini sebesar ini yang di blok ini. Nah, karena ketentuannya harus lebih dari 0,5 seperti yang lainnya, maka disimpulkan ini uji autokorelasi yang terakhir ini itu tidak memenuhi atau tidak lolos uji autokorelasi. Maka kita eh, membuat apa namanya yang baru. Kita membuat uji yang baru lagi, kita minimalkan sebentar. Nah, kita pilih yang ini, yang data kita salin tadi di bagian sini. Kita ada proc ini dan make request, ibaratnya ngulang ya. Nah, tadi kan itu Y dan questionnya di apa, kita pindahkan Y spasi questionnya di depan, terus kita pencet oke. Yes, baik, kita gedein aja. Nah, di sini yang karena tadi tidak lolos, kita menggunakan Watson statistik yang di blok ini ya guys. Ini yang di blok. Nah, nilai itu 0,500285. Nah, apa sih ini maksudnya? Kan kita perlu tahu, nah, hasil uji yang dilakukan ini perlu diperhatikan ini. Nilai dari Durbin Watson ini. Durbin Watson stat ini yaitu 0,500285 ini. Nah, nilai ini dibandingkan dengan nilai-nilai lain dan kemudian menentukan daerah datanya. Penentuan daerah data itu diperlukan tabel DW yang nanti kita tunjukkan tabel DW ya. Dengan tingkat signifikan 0,05 yang dikirim ada di grup ekonometrika A, Ibu Fitri dan Ibu Rizka, ada tabel DW nanti kita tunjukkan. Nah, karena ini nilai Durbin Watsonnya 0,5285, kita pindah. Kita melihat tabel DW. Sebentar kita pindah ke tabel. Nah, ini dia tabel DW yang dimaksud. Jadi tabel DW kan kita lihat lagi kalau kalau kita lihat
if use tadi kan ada kita lihat if use, sorry, oh, oke sorry, minimalkan. Nah, di sini kita lihat ada 60 observasi dengan K atau variabel independennya itu sama dengan dua variabel. X1, X2 itu dua variabel. Nah, dari 60 observasi kita menuju ke tabel DW tadi. Oke, kita langsung aja buka layar. Buka layar. Oke. Nah, kita langsung pindah ke tabel DW. Nah, langsung lihat nih ya. Di 60 observasi, maka karena K-nya dari X1, X2 atau variabel independen itu kedua, maka kita pilih yang K2. Kan yang ada K1, K2, K3, K4, K5. Kita pilih K2, ini untuk menunjukkan variabel independennya X1, X2 tadi. Lalu kita pilih jumlah observasinya 60. Maka kita lihat nomor 60. 60 di K2 ini. Kita blok. Kita warnain hijau deh. Seperti Ibu Rizka, sorry, kelas jelaskan di warna. Nah, nilai DL-nya yaitu nilainya sebesar 1,5144. Kalau kita lihat nilai DU-nya, DU yang ini kita blok juga inilah, sengaja di blok. Nah, aduh nggak bisa. Coba kita blok. Nah, blok aja ini warna kuning. Nah, dua ini kita yang cari. Oke, bisa kita warnain dulu ya. Nah, mulai kita cari di K2M. Nah, nilainya yaitu sebesar ini. Tuh, kita warnain dulu. Nah, untuk nilai D sebesar 1,6518. Lalu kita pindah ke Word untuk mencari atau menghitung nilai dari yang terpresentasikan di sini saja. Tadi ada berapa ya? Kita tulis jadi tabel DW dihasilkan dengan nilai DL-nya, DL-nya sebesar, kita salin saja, ini disalin, CTRL-C ini juga disalin sekalian. Nah, kita tempel di sini. Lalu DU-nya. Nah, lalu kita tidak sampai sini, kita cari. Oke, kita di sini aja. Di sini ya, kita 3 ini D D L itu nomor yang kita hitung 3 in DL. Teman-teman bisa hitung juga ya di kalkulator ya. Itu 1,4856. Dia hasilnya ini. Ya, ini. Kita ini juga sama 3, sorry, 3 min D2 1,3514. Nah, kita taruh di bawah ini aja. Nah, jadi dari kita lihat dari tabel ini tadi, nah dari tabel DW ini, dari tabel ini, maka didapatkan
menunjukkan bahwa nilainya itu satu, apa nilai DW-nya itu kita klarifikasi. Hmm, ini, nah, 0,5 ini. Nah, kalau kita tahu nilai tabel gimana ya? Ini sorry, tabel DW-nya itu yaitu satu ini, 1,511144 itu di bawah nilai ini yang tadi. Nih, kita saling aja ya bisa salin. Bisa salin ya. Ya pokoknya ini nilai Durgunasam statnya ini. Nah, kita lihat tambahnya. Nah, hasil menunjukkan bahwa nilai DW stat ini berada pada di bawah tadi nilai DW stat itu berada di bawah nilai ini, di bawah nilai ini. Nah, bawah nilai ini yang kita blok ini. Sehingga dapat disimpulkan data yang kita peroleh ini itu memiliki autokorelasi positif. Tulis simulasi data autokorelasi positif. Nah, maka dari hasil praktek ini, dari hasil praktek semua ini menunjukkan bahwa data yang apa namanya, data multikolonialitas, heteros di sini. Nah, data-data ini yang diminta multikolonialitas sampai autokolerasi itu dinyatakan semuanya positif atau lolos uji deteksi semua secara normal dan lolos uji dari tiga data ini. Eh, Menurut saya sekian presentasi atau pemaparan atau running data praktek dari EVIUS Ibu Rizka yang diajarkan di kelas untuk pemenuhan tugas mata kuliah ekonometrika kuis 2. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.